Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial lagi. Sebelum kita belajar, kelasnya ada pimpin doa dulu. Tentang coding dan kecerdasan artifisial AI. Ada murid-murid ada yang tahu nggak apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Enggak. Kalau AI pakai ChatGPT, ada yang tahu? YouTube ada yang musikan pakai YouTube, nonton film? Ada nggak? Kalau TikTok, di TikTok itu misalkan kita suka makanan, pasti yang keluar di feed itu makanan semua kan? Ya itu karena ada bantuan dari AI. Jadi yang pertama adalah coding dan kecerdasan artifisial. Jadi apa itu sih coding itu? Jadi coding itu adalah bahasa untuk komunikasi dengan komputer. Melalui coding, manusia bisa memberi instruksi kepada komputer supaya menjalankan perintah tertentu. Kira-kira manfaat coding untuk anak SD itu apa sih? Jadi untuk anak SD itu belajar coding itu yang pertama adalah untuk melatih cara berpikir secara logis, sistematis, dan kreatif. Yang kedua, membiasakan problem solving, bukan hanya menghafal tapi memecahkan masalah. Dan yang ketiga, yaitu memberi pengalaman menjadi pencipta teknologi dan bukan hanya pengguna. Coba di sini ada yang main Chromebook, misal Chromebook, tahu nggak bedanya kita coding dan memakai komputer saja dari Chromebook? Ada yang tahu? Tahu nggak? Nah, kalau yang main Chromebook ada yang biasanya kalian kalau buka Chromebook ngapain? Apa main HP? Main game, terus scroll TikTok, apalagi mengetik, browser. Nah, kalau itu contoh dari kegunaan komputer. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang ada. Sedangkan untuk coding itu kita membuat teknologinya, misalkan kayak TikTok nih, aplikasinya itu dibuat dari coding. Yang kedua, apa itu kecerdasan artifisial? AI adalah kecerdasan buatan. AI itu sama kayak manusia biasa pada umumnya. Jadi AI itu belajar juga sama kayak kita, dari mengenali pola, mengambil keputusan layaknya manusia. AI itu bekerja dari data, jadi mengenali pola dan menghasilkan solusi. Nah, apa sih anak SD perlu mengenal AI? Jadi supaya tidak hanya jadi pengguna pasif, tetapi paham cara kerjanya, melatih anak berpikir kritis tentang etika AI. Jadi AI itu boleh membantu, tapi manusia tetap mengambil keputusannya. Nah, ini contoh AI dalam kehidupan nyata. Ada ChatGPT, Google Translate, ada rekomendasi YouTube, terus Google Assistant. Tahu nggak Google Assistant itu apa? Yang di HP kadang kalau Google suara itu, nah itu contoh dari AI di kehidupan nyata.
selanjutnya adalah berpikir komputasional. Jadi kenapa sih kita harus berpikir komputasional? Karena dengan kita berpikir komputasional, kita dapat menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, dan bisa dijalankan oleh manusia maupun komputer. Jadi komputer juga berpikir computational thinking. Untuk komputasional itu ada 4 pilar. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan keempat itu algoritma. Nah, kita bahas yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu adalah proses membagi masalah besar atau rumit menjadi bagian-bagian kecil. Tujuannya untuk apa, Pak? Jadi tujuannya itu agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Untuk contohnya, misal kita mau berangkat ke sekolah, dekomposisi. Berangkat ke sekolah itu apa aja sih yang masalah besarnya? Coba, berangkat ke sekolah. Kalian kalau berangkat ke sekolah, yang pertama dari bangun, habis bangun tidur ngapain? Mandi, habis mandi makan atau sarapan. Setelah itu berangkat ke sekolah. Jadi misalkan untuk memecah masalah dari studi kasus pergi ke sekolah, yang pertama itu bangun tidur. Habis bangun tidur itu ada yang langsung mandi ya, ada yang sarapan dulu, ada nggak yang bangun tidur langsung sarapan atau cuci muka sarapan? Berarti bangun tidur langsung mandi, habis mandi ganti pakaian, habis itu sarapan, dan baru terakhir berangkat. Itu yang dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola itu untuk apa? Jadi kemampuan untuk mengidentifikasi pola atau tren paralel dalam data di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecah. Jadi tujuan pengenalan pola itu untuk apa? Untuk membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah dengan serupa yang sama. Contoh tadi kan berangkat pergi ke sekolah, polanya itu dari bangun tidur, mandi, sarapan, habis berangkat kan, itu buat pola. Pola itu kan pasti sering tiap hari dilakuin kan. Nah, kalau di dalam matematika itu misalkan ini 2, 4, 6, 8. Menurut murid-murid polanya berapa? Berapa? Dari 2 ke 4 ke 6 dan ke 8. Berapa? Plus berapa? Ini kan dari 2, habis itu ke 4, ke 6, ke 8. Berarti selanjutnya ke 10. Jadi polanya plus 2. Habis itu yang ketiga itu adalah abstraksi. Abstraksi itu apa? Yaitu proses menghilangkan data yang tidak penting atau berlebihan, sehingga kita hanya fokus kepada fakta-fakta yang krusial atau data-data yang penting. Tujuannya itu agar kita tidak membuat bingung dengan informasi yang terlalu banyak. Contoh dari abstraksi adalah misalkan pada tadi kita ngambil contoh di berangkat ke sekolah ya. Kan banyak tuh, dari bangun tidur, cuci muka, mandi, habis itu sarapan, terus kemudian pergi berangkat. Itu bisa kita ambil yang penting aja. Jadi dari bangun tidur itu langsung mandi, sarapan, dan berangkat. Yang keempat yaitu algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi algoritma ini adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Ciri algoritma itu 1, urutannya jelas, tidak ambigu. Yang ketiga adalah berhenti ketika masalah selesai. Contohnya adalah menyiram tanaman. Menyiram tanaman itu pertama kita harus ambil air dulu kan, ambil penyiramnya. Habis itu isi dengan air, dan ketiga kita siram ke pot bunga. Kalau algoritma untuk buat teh coba, ada tahu nggak cara buat teh? Yang pertama, untuk nyeduh teh. Di sini sering buat teh sendiri nggak teh? Buat. Nah, kalian
kalau buatnya gimana caranya? Kalau gula air panas. Ya, itu juga masuk jadi algoritma contohnya. Contoh algoritma. Nah, apa sih manfaat berpikir komputasional itu? Yang pertama itu kita melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Yang kedua itu membuat rencana sesuatu yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga membantu menjadi pemecah masalah atau problem solver yang lebih baik. Yang keempat itu meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Dan yang kelima menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu ada tiga. Yang pertama itu ankla, itu tidak menggunakan koneksi internet. Yang kedua craft menggunakan koneksi internet, dan yang ketiga itu internet based, berbasis internet. Nah, yang pertama kita akan belajar coding dengan cara unplug, yaitu tidak akan menggunakan internet. Ini Bapak bagikan contoh pembelajaran coding dengan unplug. Coba dilihat yang angka dan warna. Oke, untuk yang pertama misalkan dilihat yang angka dan warna udah. Angka yang pertama ini kan angka 1 di warna merah, angka 2 di warna kuning, angka 3 di warna hijau, angka 4 di warna biru, dan 5 di biru gelap. Kita lihat di contoh nih. Angka merah 1, biru 5, hijau 2, kuning 2, hijau 3, dan biru laut 4. Coba lihat yang kedua. Ini udah lihat semua. Yang warna kuning berarti di bawahnya ditulis angka berapa? 2. Ayo ditulis angka 2 berkelompok ya. 2. Yang biru 4. Yang merah 1. Habis itu biru gelap 5. Dan yang terakhir hijau warna ya. Nah, ini juga untuk kita dari pengenalan pola, pemecahan masalah, dekomposisi. Kan masih ada sisanya ya. 1, 2, 6. Itu kalian kerjakan ya. Dibagi yang angka warna, untuk kode angka warna paham? Oke, berarti selanjutnya ya green color. Oke, lihat ini kan dari di atas itu dari angka 1 sampai 8 ada warnanya kan. Contohnya yang pertama dari angka 3 warna hijau. Hijau menuju ke angka kita nomor 8 garis ke kita. Setelah itu dari angka 8 digaris ke nomor 6 warna pink. Dari nomor 6 menuju angka 4 warna biru. Setelah itu dari warna biru menuju ke angka 8 warna hitam lagi. Habis itu baru ke 1. Nah, coba yang satunya nanti nggak yang ini angkanya di garis. Nanti nggak kira-kira. Oke, dikerjakan terlebih dahulu ya, satu orang satu. Jadi misalkan dari angka 2, berarti 2 warna apa? Oranye. Nah, di garis menuju ke 5 warna. Itu dari sini dulu stepnya. Dari sini ke sini, yang ke satu warna oranye di garis sini.
setelah itu warna apa lagi? Nomor 8 menempel kan? Terus di habis itu nomor 6 dengan warna di sini. Udah ya. Habis itu tuh tiga warna hijau. Jadi garis. Udah, yang 9 itu 8 ya. Yang mana? Ya. Ayo, coba ini penyelesaiannya gimana? Dia bergerak maju, setelah itu halo. Ayo, lihat dulu. Dengerin. Ini penyelesaiannya gimana tadi? Bergerak maju, habis itu bergerak maju. belok kanan, Bergerak maju. berpikir komputasional tadi ada 4. Ayo, yang pertama apa? Dekomposisi. Ya, dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi beberapa bagian. Yang kedua apa? Pengenalan pola, yaitu mengingat pola-pola. Contohnya tadi adalah bangun tidur. Yang ketiga abstraksi. Abstraksi itu adalah memilih informasi yang penting saja. Dan yang keempat algoritma, yaitu berpikir secara sistematis seperti komputer. Oke, sekian pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Bapak ucapkan terima kasih. Anak-anak sebelum kita pulang, Enggak,